Kok Bu, gini kok Bu. Apa? Kita kan ngomongin betina nih. Nah, Siapa breedernya bisa mengenali betina ikan gupi? nah, Dia berpotensi disebut master. master. Jadi jangan sebut dia master kalau dia Tidak bisa memilih betina yang tepat. yang tepat. Karena betina itu Ingin dimengerti. iya. Hai, saya Afu. Hai, saya Anggoro. Salam Gupi Gupi Perspektif. Ya, teman-teman, kita udah lama ya dari sejak mulai corona ya. Bulan Ya, Bu. berapa itu? Bulan 3 atau bulan 2 ya? Sekarang udah bulan 11, jadi 9 bulan lebih. Kira-kira kalau Gupi itu udah beranak cucu ya? Ya, kalau manusia 9 bulan sudah melahirkan. Nah, itu. Sekian lama kita nggak ketemu dengan profesor Teman-teman ya, sama teman-teman juga. dan teman-teman yang di sini. Ini bahas apa nih, Ko? Ya, sesuai dengan pesanannya katanya. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan ikan gupi betina. Wih, Kira-kira gimana menurut Profesor Anggoro? ya apa ya? Dibilang mudah itu nggak mudah, dibilang sulit itu sangat sulit bahas betina itu, Ko. Ya, kenapa? Kenapa dia harus disebut istimewa? Kenapa bukan jantannya malah? Karena secara nilai jualnya kan biasanya malah yang di itu jantannya. Ya, kalau dilihat dari sisi penjualan, terutama kalau seorang breeder itu jualannya jantanan gitu ya. Iya, Itu seakan-akan si jantan lebih bernilai. iya. Padahal kenapa betinanya nggak dijual? Nah, Bisa Ya. jadi betinanya lebih mahal. memang ya secara dijual pasti orang menjual betinanya lebih mahal karena mereka takut toh kalau betinanya sampai itu pasti akan banyak dan lain sebagainya dan Ya. lain sebagainya. Terus yang kita sort sebenarnya bukan kenapa breeder itu lebih menseleksi jantan gitu loh daripada betina. Bisa jadi mungkin fenotip ikan gupi jantan itu Nah, kelihatan lebih jelas. mudah, ya, Nah, lebih mudah dilihat, lebih, sehingga kalau ngomong seleksi ya lebih mudah diseleksi gitu. iya. Kalau menurut Anggoro sendiri, betina misalnya saya mau memilih indukan buat betina yang dikawinkan. Secara fisik lah, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama itu pastikan betina ikan gupi. Itu anak kecil juga tahu. Iya ya, enggak gini. Eh, apa ya gue ya? Ya, secara formnya, bodinya atau gimana dan lain sebagainya. Kalau saya sih sebagai misalnya penghobi ikan gupi lah gitu. Saya lihat kalau saya memilih ikan gupi betina yang mau saya jadikan indukan, selain dia sehat secara fisik ya, Ya. nggak cacat dan lain sebagainya, yang saya lihat biasanya pangkal ekornya gitu. Itu harus tebel. Soalnya kalau biarpun panjang bodinya misalnya indukannya besar tapi itunya tipis, Itunya itu apa itunya? pangkal ekornya itu loh. Oh, Antara iya, pertemuan iya, pangkal sama ekornya itu. Sayang kita nggak bawa gambar ya. Iya, Itu iya, harus iya. tebal katanya untuk menopang nanti kalau misalnya anakan jantan itu ekornya semakin lebar dia kuat gitu. Katanya. Jadi dipilih yang kalau bahasa manusianya yang bongsor gitu ya, gue ya. Ya bukan bongsor secara itu juga, tapi lihat ketebalan itunya. Ketebalannya. Iya.
Terus jadi ngomong betina itu memang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena dari dulu sampai sekarang itu di forum-forum diskusi Iya. jarang sekali yang membahas secara detail tentang betina. Gitu. Kenapa mereka jarang? Apakah kurangnya pengetahuannya atau kurangnya orang mengamati itu gitu? Nah, ini bagus ini kok. Kalau dibilang kurang pengetahuan, bisa jadi. Karena lebih fokus ke jantan selama Iya. ini. Bisa jadi karena sekarang pun banyak saya temui teman-teman breeder itu memilih betinanya itu kurang tepat atau tidak sesuai. Jadi tapi seakan-akan yang dia pilih itu sesuai di awal, tapi setelah beranak, lo kok gitu, lo kok gitu, lo kok gitu. Iya bagus. Ya karena kan jantannya benar gitu. Jantannya bagus dan lain sebagainya, pokoknya standar dan lain sebagainya. Tapi gara-gara salah betinanya. Nah, kok ngomongin betina nih ya. Ini buat teman-teman juga. Iya. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman bisa nggak membedakan antara betina bottom swot, double swot, sama top swot? Nah itu. Jantannya enak ya. Jantannya gampang kan, langsung fenotipnya kelihatan. Oh ini pedang atas, oh ini pedang dua, oh ini pedang bawah dan lain sebagainya. Itu kalau dari strain swot-swotan. Kalau dari strain yang corak, yang snake skin, nah, ya bagus menurut sampean. Yang delta. Ya boleh yang delta, yang apa aja. Katanya kalau mitosnya. Nah itu. Kalau dulu saya sih dengarnya mitosnya kan seperti ini. Kalau kita mau memilih yang corak, terutama yang les itu ya, betinanya harus pilih yang polos, yang bening ekornya. Jadi nanti keluarnya coraknya halus. Nah, coraknya halus. Coraknya memang halus. Warnanya? Nah itu. Sekarang yang jadi masalah karena coraknya halus, rapi, tapi warnanya pudar. Dibandingkan dengan yang betina dengan ekornya yang ada warnanya. Tapi nggak salah teman-teman, itu kan konteksnya memilih supaya coraknya lebih bagus. Nah itu sekarang kan tergantung dia kemananya ya. Kalau dia pengen untuk ke corak, fokus ke corak ya mungkin seperti itu tadi, pemilihannya sudah betul. Tapi kalau mungkin dia mau upgrade ke warnanya, ya sebaiknya dia pilih betina yang lain gitu. Ya. Nah balik lagi ke tadi itu, saya juga penasaran gimana caranya kita memilih betina yang bawa gen top, bottom atau double gitu. Ya gini, itu balik lagi sama tipsnya, itu balik lagi sama yang sering kita kasih ke teman-teman. Iya, mungkin cuma di sini toh yang kita kasih gitu ya. Di tempat lain itu nggak ada. Nggak ada. Sombong amat. Yaitu test cross. Nah itu ya, itu kalau di bahasa secara keilmuan itu namanya progeny test atau test cross. Jadi kita uji, terus kita lihat anakannya nanti seperti apa. Nah kalau saya test cross itu saya harus tes sampai kapan, sampai berapa gitu misalnya. Saya pengen tahu, oh ini bawa gen bottom, apakah begitu saya silangkan anakan pertama langsung saya tahu, atau ke keturunan yang keberapa gitu baru saya bisa memastikan, oh ini ternyata dia top, oh ini bottom. Di F1 kalau kita tes cross di F1 harusnya sudah bisa dilihat. Misalkan gini, strain double swot, jantannya itu double swot, enak, bisa dilihat ekornya, swotnya. Si betinanya nggak bisa bundel. Tapi ada teman-teman di sana yang sudah melakukan tes cross, ternyata biarpun si betina bentuk ekornya ndak swot, ketika disilangkan anak jantannya ada yang jadi swot. Jadi ada beberapa betina ternyata
bisa menurunkan ciri SWOT-nya pada jantan. Padahal si betinanya ekornya bentuknya tidak SWOT. Iya. Nah, itu artinya apa? Ya kalau misalnya betina kan XS. Oh, mungkin ada kaitannya sama itu ya? Ya kayak sexlingnya Iya, gitu. Iya. Jadi bisa jadi gunusum itu atau sexling itu sangat berperan. Nah, tapi masalahnya kenapa ekspresi fenotip betina itu aja? Coba kita kembali ke strain alam dulu. Iya. Ya, Bapak, menurut saya itu mungkin bisa jadi jawabannya bisa ditemukan. Karena di alam ya memang dia harus gitu-gitu aja. Gitu ya? Iya. Kalau dia nggak gitu-gitu aja kan berbahaya buat dia toh. Iya. Atau mungkin si betina ini memang ditakdirkan seperti itu. Ya kembali lagi jawabannya itu aja. Ya memang seperti itu. Terus penjelasannya gimana buat teman-teman? Oke, teman-teman. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi mungkin si betina itu kan memang ditakdirkan untuk melahirkan dan meneruskan garis keturunan, meneruskan keberlangsungan spesiesnya gitu supaya tetap ada. Itu kuncinya di betina. Kalau di alam itu kan ada faktor yang namanya predation, predator gitu ya. Jadi bisa jadi si betina ini memang dianugerahi fenotip yang terbatas dalam rangka untuk menghindari bahaya predator di alam. Karena fungsi dan tugasnya itu tadi vital sekali untuk keberlangsungan meneruskan spesiesnya tadi. Terus kaitannya dengan kita melihat itunya gimana? Ya selain dengan test cross misalnya kan ada yang bilang kalau dilihat nanti kira-kira ada kayak bentuk seperti pedang di ujungnya, itu apakah benar itu? Ya, untuk memilih betina. Jadi di betina itu semakin umurnya semakin tua, semakin matur, itu ada ciri-ciri fenotip yang akan mudah kita amati. Iya. Saya tidak menyebutkan detailnya ya, tapi nanti biar diamati sama teman-teman sendiri. Itu ketika betina muda dan betina tua yang sudah melahirkan beberapa kali gitu. Itu pasti nanti kelihatan beda nanti di situ. Nah, kalau nggak mau pakai teknik dan cara test cross, ya kembali lagi pakai cara ini nih. Fenotip ikan gupi itu kan pada dasarnya dibagi jadi size, shape, color, sama pattern. Nah, kuncinya ada di 4 ini kuncinya. Kalau kita nggak mau main test cross, kalau kita main rumus KR kuadrat gitu ya. KR kuadrat itu kira-kira. Baca. Kita lihat 4 item tadi, 4 item yang ada di body, dorsal, dan caudal. Ekor. Atau ekor. Nah, tapi kembali lagi strain apa ini yang mau diseleksi gitu. Karena kalau kita ngomong strain solid sama yang pattern berbeda. Kriterianya beda-beda gitu. Jadi gitu. Kalau menurut aku gimana? Ya mungkin kalau untuk yang seperti tadi mitos dan fakta, misalnya kita kayak
tadi untuk kulitnya ada yang suka bening untuk corak yang halus, terus ada yang percaya kalau ekornya kayak hiu gitu antara sudut atas dan bawah ini agak miring akan menghasilkan anakan jantan yang delta lebar. Sebenarnya apakah itu juga menurut Anggoro benar? Itu enggak bisa dibilang pasti benar, enggak, karena antara strain satu dengan strain yang lain itu berbeda. Contohnya yaitu tadi, contohnya paling gampang itu di strain SWOT, betinanya gitu-gitu aja. Nah, contoh lain di strain Black Musco, betinanya bentuk ekornya gitu-gitu aja, bulat-bulat. Di jantannya juga delta meskipun deltanya tidak sempurna gitu. Nah, apakah memang itu yang menyebabkan jantannya deltanya tidak sempurna karena betinanya ekornya bulat? Ya, kalau menurut saya sangat mungkin terjadi karena hal itu gitu ya. Jadi karena bentuk ekor itu kan termasuk apa? Seksling. Kalau coraknya itu biasanya seksling. Kalau bentuk ekor ya itu nggak tahu kok apa.